Cinta pertama Rizal adalah Nida, gurunya. Tapi tanda lahir bulan sabit di tangannya, sama persis dengannya. Foto lama ibu membongkar semuanya. Nida adalah kakak perempuannya yang hilang 15 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia mencintai seseorang yang seharusnya hanya kakak? Rizal selalu duduk di pojok kelas menghindari pandangan orang. Suara dering bel pagi terasa seperti dentuman jantungnya yang berdebar tak karuan. Saat guru sastra lama pensiun, ia hanya berharap penggantinya tidak terlalu mengganggu. Tapi saat Nida masuk, langkah kaki Rizal terasa seperti terjebak di pasir hisap. Nida berdiri di depan kelas dengan senyum lembut yang membuat seluruh ruangan terdiam. Rambut hitamnya dikuncir rapi, dan matanya, dua intan coklat memancarkan kehangatan. Yang anehnya membuat Rizal gelisah. Suaranya berat dan nyaman seperti alunan musik jazz di malam hujan. Saya Nida, guru sastra kalian. Saya percaya puisi bukan sekadar kata tapi cermin jiwa. Kelas berubah. Nida tidak hanya mengajar, ia bercerita. Saat menjelaskan puisi Sapardi, ia mengajak siswa membayangkan hujan, aroma tanah basah, dan rasa rindu yang menggenang. Cinta itu seperti buku yang tak pernah selesai dibaca, katanya, membuat Rizal menahan napas. Kata-kata itu seperti ditujukan padanya. Sejak hari itu, Rizal tak bisa mengalihkan pandangan. Ia memperhatikan cara Nida menulis di papan tulis, jari. Lentiknya bergerak lincah, tanda lahir bulan sabit di pergelangan kiri bersinar samar di bawah sorotan lampu. Ia juga mulai merasa spesial saat Nida sering menatapnya saat berbicara, atau saat ia memanggil nama Rizal dengan nada yang terasa personal. Tapi malam itu, sesuatu menghantui Rizal. Saat membersihkan laci ibunya, sebuah foto usang terjatuh. Di sana seorang gadis kecil berambut keriting memeluk anak lelaki, dirinya yang masih berusia 5 tahun. Di belakang mereka, seorang pria, ayah mereka, tersenyum dengan jaket biru bertali elang. Nida. Rizal membaca nama yang tertulis di pojok foto dengan tinta pudar. Kakak perempuannya yang diculik saat ia masih balita. Keesokan paginya, Rizal memergoki Nida di ruang guru. Jaket biru itu, identik dengan foto, tergantung di kursi. Tangannya gemetar saat menyentuh lencana burung elang di sana. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Nida masuk, tatapan matanya menusuk. "Kau mencariku, bukan?" Bisiknya pelan, seolah membaca pikiran Rizal. Dan di sanalah semuanya dimulai, cinta yang terlarang, rahasia yang mencekam, dan takdir yang tak bisa dihindari. Rizal tak bisa fokus sejak kejadian di ruang guru. Setiap kali Nida mengajar, matanya tak sengaja menangkap jaket biru yang kini tergantung di belakang meja. Sama persis, batinnya. Tapi ia mencoba mengubur rasa penasaran itu, takut menghadapi kebenaran yang mungkin merobek dunianya. Hari itu Nida membagi tugas kelompok untuk analisis puisi Chairil Anwar. Rizal duduk sendirian di pojok kelas seperti biasa, tapi Nida tiba-tiba mendekat. "Kau bisa kerja sendiri kan? Aku butuh esaimu, diedit khusus." Suaranya rendah, hampir bisikan. Rizal mengangguk kaku, menyadari jarak mereka terlalu dekat hingga ia bisa mencium aroma parfum kayu manis yang sama dengan foto lama ibunya. Malamnya, Rizal menyelesaikan esai di kamar sempitnya. Ia mencoba menulis dengan objektif, tapi pikirannya melayang pada Nida, senyumnya, caranya membetulkan letak kacamata, bahkan tatapan aneh yang sering ia lemparkan padanya. Saat mengetik kalimat terakhir, ia mendengar suara ketukan di jendela. Nida berdiri di luar membawa map coklat. "Aku lupa kasih ini," katanya sambil menyerahkan buku puisi Pramoedia yang sudah usang. Di halaman depan, tulisan tangan Nida tercetak. "Peri untuk adikku, semoga kamu menemukan cahaya." Jantung Rizal berdebar. "Adik?" Ia menatap Nida. Tapi guru itu sudah berbalik pergi, meninggalkan aroma yang membuatnya mabuk. Keesokan paginya saat Nida menulis di papan tulis, Rizal tak sengaja melihat pergelangan tangannya. Tanda lahir bulan sabit itu sama persis dengan miliknya. Ia merogoh saku, menyentuh kulit lengannya sendiri. Ini mustahil, batinnya. Tapi bukti bertumpuk, foto, jaket, tanda lahir, bahkan kata-kata Nida yang sering terasa seperti kode rahasia. Seusai, kelas Nida memanggilnya. "Kau punya waktu? Aku ingin membicarakan puisimu."
Di ruang guru kosong, Rizal duduk tegak. Nida duduk di meja, dekat sekali hingga Rizal bisa melihat serpian emas di matanya. "Kau mirip seseorang yang dulu sangat aku sayangi," katanya tiba-tiba suaranya serak. "Dia menghilang, dan aku tak pernah berhenti mencarinya." Rizal menahan napas. "Siapa?" Nida tersenyum getir. "Adikku." Dunia Rizal berputar. Ia ingin bertanya, tapi Nida sudah berdiri. "Pulanglah. Hujan akan turun sebentar lagi." Di luar, gerimis mulai jatuh. Rizal berjalan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Ia tak sadar menangis hingga air mata bercampur hujan. Apa Nida tahu? Atau ini hanya kebetulan yang terasa seperti takdir? Di langit gelap, petir bergemuruh seperti jawaban yang tak ia mengerti. Rizal tak bisa tidur semalaman. Foto usang itu terus menghantuinya. Wajah Nida yang tersenyum di foto, jaket biru dengan lencana elang, tanda lahir bulan sabit, semuanya terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Saat ibunya bangun pagi-pagi, Rizal sudah menunggu di ruang tengah, foto itu digenggamnya erat. "Ibu, siapa sebenarnya Nida?" Ibu Rizal membeku. Sapu di tangannya jatuh tanpa suara. Wajahnya pucat, seolah bayangan masa lalu telah menjelma kembali. Ia duduk perlahan, tangannya gemetar menyentuh foto itu. "Kenapa kau mencarinya sekarang?" "Karena aku melihatnya," bisik Rizal, suaranya serak. "Dia mengajariku di sekolah. Namanya Nida, dan dia punya tanda lahir yang sama denganku." Ibu Rizal menangis. Air mata mengalir deras, membasahi foto yang sudah pudar. "Aku takut kau akan menemukannya. Atau mungkin dia yang menemui kita." Perlahan Ibu Rizal menceritakan kisah yang selama ini terkubur. 15 tahun lalu Nida, kakak Rizal yang berusia 10 tahun, menghilang saat bermain di taman. Ia memakai jaket biru dengan lencana burung elang yang dijahit sendiri oleh ayah mereka. "Kami mencarinya selama berbulan-bulan. Polisi bilang, mungkin dia sudah tidak ada. Tapi aku tak pernah berhenti berdoa, semoga ia hidup di suatu tempat." Rizal memeluk ibunya, merasakan duka yang sama-sama mereka simpan selama ini. "Kenapa tak pernah kau ceritakan? Aku takut membuatmu sedih. Kau masih kecil saat itu, tapi aku tahu kau merasakan kehilangan itu, bahkan tanpa tahu alasannya." Malam itu, Rizal tak bisa tidur. Ia mengambil jaket biru dari lemari, mengusap lencana, elang yang mulai mengelupas. Bau kayu dan debu menempel, tapi aroma itu familiar, sama dengan yang ia cium di ruang guru. Keesokan paginya, Rizal melihat Nida di halaman sekolah. Jaket itu teronggok di bahunya, persis seperti dalam foto. Rizal mempercepat langkah, hampir menabrak teman-temannya. Saat Nida memanggil namanya, ia tak berani menoleh. "Rizal, tunggu." Nida menahannya di depan kelas. "Ada apa? Kau terlihat pucat." "Aku hanya mimpi buruk." "Bohong." Rizal, matanya tak berani menatap wajah Nida. Nida diam sejenak, lalu menyentuh lengannya. "Kau merasakannya juga, bukan? Rasa yang mengganjal. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kau tak tahu cari di mana." Rizal menahan napas. Bagaimana dia tahu? Nida tersenyum getir. "Aku merasakan hal yang sama setiap kali melihatmu." Bel berbunyi. Tapi Rizal tak bergerak. Hatinya hancur, takut dan ingin tahu sekaligus. Apakah Nida tahu? Apakah dia sengaja kembali? Atau ini semua hanya takdir yang kejam? Di sudut kelas, hujan mulai turun. Petir menggelegar, seolah menjawab pertanyaan yang tak berani ia lontarkan. Rizal tak bisa mengalihkan pandangan dari Nida di depan kelas. Setiap gerakannya terasa seperti ilusi. Wajah yang dulu hanya ada di foto, kini hidup di hadapannya. Tapi setiap kali ia mencoba melupakan perasaan itu, ingatannya membentur kenyataan. Dia kakakku, kakakku yang hilang. Kakakku yang seharusnya tidak kucintai seperti ini. Nida semakin sering memanggilnya ke ruang guru. Hari ini ia menyerahkan buku puisi baru dengan senyum samar. "Ini untukmu. Aku rasa kamu akan memahami maknanya suatu hari nanti." Rizal membukanya. Di halaman pertama, tulisan tangan Nida. "Untuk adik yang selalu kucari,
bahkan di tempat yang salah. Perasaan Rizal kacau. Ia ingin bertanya, menuntut jawaban, tapi lidahnya keluh. Saat pulang, ia melihat Nida berdiri di halaman sekolah, memandang hujan. Ia ingin lari, tapi kakinya membawanya mendekat. "Kenapa kau sering memanggilku?" tanyanya tiba-tiba. Nida menoleh, matanya berkaca-kaca. "Karena aku takut kehilanganmu lagi." "Lagi? Maaf, itu hanya metafora." Rizal mengepal tangannya. "Aku tahu siapa kau. Aku tahu tentang jaket itu, tanda lahir kita, dan foto lama itu. Kau bukan hanya guru. Kau adalah Nida." Potongnya pelan. "Aku adalah Nida, kakakmu." Dunia Rizal berhenti. Nida tidak membantah. Ia menghela napas berat, lalu menyentuh lengan Rizal. "Aku takut mengatakannya. Aku takut kau akan membenciku. Atau lebih buruk, takut padaku. Mengapa kau kembali? Karena aku mencarimu. Setiap hari, setiap langkah. Aku tak bisa menjelaskan bagaimana atau mengapa. Tapi saat aku melihatmu pertama kali di kelas, aku tahu. Kau adalah adikku yang selama ini hilang." Rizal menangis. "Lalu kenapa kau membuatku merasa seperti ini? Kenapa kau membuatku jatuh cinta?" Nida terdiam. Air mata mengalir di pipinya. "Karena aku juga tak bisa menghindar. Aku mencintaimu, Rizal. Tapi bukan sebagai adik. Aku mencintaimu sebagai seseorang yang tak seharusnya mencintaimu." Hujan mulai turun. Rizal mundur selangkah seolah takut disentuh oleh kebenaran itu. "Ini salah. Ini dosa." "Aku tahu," bisik Nida. Tapi cinta tak pernah meminta izin untuk datang. Bel berbunyi, tapi Rizal tetap diam. Hatinya terbelah antara cinta yang tak bisa dibuang dan hubungan yang tak boleh ada. Di bawah hujan deras, ia berlari meninggalkan Nida yang masih berdiri di tempatnya, menatap punggung adiknya yang kembali hilang. Rizal tidak pergi ke sekolah selama 3 hari setelah pengakuan Nida. Ia mengunci diri di kamar, memandangi foto lama dan jaket biru yang kini tergeletak di ranjangnya. Kata-kata Nida terus menggema. "Aku mencintaimu sebagai seseorang yang tak seharusnya mencintaimu." Tapi bukan hanya cinta yang membuatnya gelisah, ada rasa takut yang merasuk, seperti ada sesuatu yang belum terungkap. Hari itu, acara lomba debat antar sekolah digelar di aula SMA Nusantara. Rizal dipaksa oleh teman-temannya untuk datang, karena tim mereka butuh juru strategi. Saat memasuki aula, matanya langsung tertuju pada Nida yang duduk di barisan guru pembina. Jaket biru itu masih melapisi tubuhnya. Lencana burung elang bersinar redup di bawah sorotan lampu. Tapi yang membuat Rizal terpaku adalah ekspresi Nida. Wajahnya pucat, matanya waspada, seolah sedang mengawasi sesuatu. Di akhir acara, Rizal memutuskan menghadapinya. Ia menunggu Nida di ruang guru yang kosong, membawa jaket biru dan foto lama. Saat Nida masuk, ia langsung menutup pintu. "Kenapa kau tidak jujur sejak awal?" tanya Rizal, suaranya gemetar. Nida menatapnya, wajahnya tenang tapi matanya berkaca-kaca. Aku takut kau akan membenciku. Atau lebih buruk, mereka akan menemukumu." "Siapa mereka?" Nida menelan ludah. "Orang-orang yang menculikku. Mereka masih hidup, Rizal. Dan mereka tahu aku kembali." Rizal terdiam. "Apa maksudmu? Kau menghilang karena diculik, bukan karena kabur." "Aku kabur," bisik Nida, suaranya serak. "Aku kabur dari mereka 5 tahun lalu. Tapi sebelum itu, mereka membunuh ayah kita karena mencoba menyelamatkanku." "Dunia." Rizal berputar. "Ayah meninggal karena kecelakaan." "Itu bukan kecelakaan," potong Nida. "Mereka membunuhnya. Mereka takut ayah akan melaporkan mereka ke polisi setelah menemukanku." Aku melihat semuanya." Nida menangis, tangannya gemetar menyentuh foto lama itu. "Aku tak bisa pulang. Aku takut mereka akan menculikmu juga. Aku berubah nama, pindah kota, dan berusaha melupakan masa lalu. Tapi saat aku melihatmu di kelas, aku tak bisa pergi lagi. Aku mencintaimu, Rizal. Bukan sebagai adik, tapi sebagai seseorang yang selama ini menjadi cahayaku di kegelapan." Rizal mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. "Ini salah. Ini dosa. Tapi lebih dari itu, kau membahayakan kami semua." "Aku tahu," bisik Nida. "Tapi aku tak punya pilihan.
Aku harus melindungimu, meski dengan cara yang salah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Nida membeku. Awerti terperi. Mereka datang, desisnya. Cepat, pergi dari sini. Rizal ingin berlari, tapi kakinya terpaku. Ia melihat Nida mengeluarkan sesuatu dari laci mejanya. Sebuah pisau lipat usang. Sama seperti yang dulu dibawa ayah mereka saat pergi memburu. Aku tak akan membiarkan mereka menyentuhmu, ujar Nida, suaranya tegas. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tak akan kehilangan lagi. Pintu ruang guru terbanting terbuka. Dua pria bertubuh besar masuk, wajah mereka penuh luka bekas sayatan. Salah satunya tersenyum sinis. Nida kecil, kau kembali ke sarang laba-laba, Rizal memekik saat salah satu pria itu mendekatinya. Tapi sebelum ia bisa berteriak, Nida mendorongnya ke belakang dan mengacungkan pisau. Sentuh dia lagi dan aku akan membunuhmu. Pria itu tertawa. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kau masih anak kecil yang takut mati. Aku bukan anak kecil lagi, jawab Nida. Matanya menyala. Dan aku sudah tidak takut mati. Rizal melihat tatapan Nida. Bukan ketakutan, tapi tekad yang menggelegak. Ia tahu, ini adalah pertempuran yang tak bisa dihindari. Di luar, hujan deras mulai turun. Petir menggelegar, seolah langit sendiri menangis atas rahasia yang akhirnya terungkap. Rizal terbangun di rumah sakit dengan suara monitor jantung yang berdetak pelan. Ia mengingat kejadian semalam. Pria bertubuh besar, pisau di tangan Nida. Teriakannya saat Nida mendorongnya keluar dari ruang guru sebelum pintu tertutup rapat. Polisi menemukannya di koridor, gemetar dan basah keringat. Tapi Nida, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sejak itu, Nida menghilang. Rizal tidak pergi ke sekolah selama seminggu. Ia hanya duduk di kamar, memandangi jaket biru yang kini ia simpan dalam lemari. Foto lama ibunya masih tergeletak di meja. Wajah Nida tersenyum padanya seperti bayangan yang tak bisa diusir. Saat ibunya mencoba menenangkan, Rizal hanya menggeleng. Aku harus menemukannya, bisiknya. Di hari ke-7 ia kembali ke sekolah. Ia masuk ke ruang guru yang kini kosong, menggantungkan jaket biru itu di tempat biasa. Di laci meja Nida, ia menemukan dokumen rahasia, catatan medis, laporan rehabilitasi korban penculikan, dan nama-nama yang terkait dengan kasus itu. Nida bukan hanya korban, ia adalah saksi hidup dalam investigasi polisi yang tertunda selama 5 tahun. Nida Arifin tulis laporan itu. Korban penculikan jaringan perdagangan anak berhasil kabur dari fasilitas penyekapan di Cirebon. Mengalami trauma psikologis berat, termasuk kekerasan fisik dan pengucilan identitas. Diberi perlindungan hukum hingga 2023. Rizal menahan napas, ia membuka laporan lebih dalam. Korban menyatakan bahwa pelaku utama masih aktif dan target berikutnya adalah adik kandungnya, Rizal Arifin, yang diduga belum mengetahui hubungan keluarga mereka. Darah Rizal membeku. Ia bukan hanya terlibat dalam konflik cinta yang salah. Ia adalah target. Malam itu Rizal menemui kepala sekolah. Ia berpura-pura ingin membantu investigasi tentang hilangnya Nida. Tapi sebenarnya ia mencari informasi tambahan. Di komputer sekolah ia menemukan arsip lama, program rehabilitasi korban. Penculikan yang diselenggarakan oleh LSM Cahaya Harapan. Ia menyalin data itu, lalu pergi ke alamat yang tercantum. Di pinggir kota, LSM itu terletak di bangunan tua yang nyaris terlantar. Saat Rizal masuk, seorang wanita tua menyambutnya. Kau mencari Nida? Rizal terkejut. Anda kenal dia? Dia sering datang ke sini, menceritakan tentang adiknya yang ia tinggalkan, tentang rasa bersalah yang tak pernah hilang. Tapi yang paling sering ia bicarakan adalah cintanya yang salah. Rizal menahan air mata. Kenapa dia mencintai aku? Kenapa dia kembali? Wanita itu menghela napas. Karena meski ia mencoba melupakan, ikatan darah tak bisa diputus. Dan kadang, cinta tumbuh di tempat yang salah karena kita tak bisa memilih siapa yang membuat kita hidup. Rizal pulang dalam keadaan hancur. Ia mulai memahami. Nida tidak hanya melindungi dirinya dari pelaku penculikan, tapi juga dari dirinya sendiri, dari cinta yang salah. Tapi saat ia membuka pesan di ponselnya, sebuah pesan tanpa nama muncul. Jika kau mencari Nida, datang ke bekas gudang di Pelabuhan Lama.
Tapi bawalah nyawa sebagai taruhan. Rizal menatap layar, jantungnya berdebar kencang. Mungkin, ia bukan hanya akan menemukan Nida, tapi juga kebenaran yang lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Rizal berdiri di depan gudang tua di pelabuhan lama, hujan deras mengguyur tubuhnya. Udara malam penuh aroma asin dan karat, seolah laut sendiri menangis atas kembalinya kenangan yang terkubur. Ia menggenggam senter kecil, sinarnya menyapu dinding, berlumut yang penuh coretan ancaman. Jangan cari kami, tapi ia tak mundur. Nida, teriaknya, suaranya tertelan suara ombak. Tidak ada jawaban, langkah kaki terdengar dari dalam gudang. Rizal masuk perlahan, sepatunya menginjak lantai kayu yang berderak. Di sudut, sebuah lilin menyala, menerangi siluet seseorang yang duduk termenung. Kau datang, bisik Nida, suaranya serak. Rizal mendekat, jantungnya berdebar. Nida terlihat lebih kurus, rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Di tangannya pisau lipat itu masih terselip. Kenapa kau menghilang? Aku mencarimu. Aku melindungimu, jawab Nida pelan. Mereka mengetahui kita. Jika kau tetap dekat denganku, mereka akan membunuhmu. Rizal duduk di sampingnya, tangannya gemetar. Aku tak peduli, aku tak bisa hidup tanpamu. Meski ini salah, meski kau adalah... Ia menghela napas. Kakakku. Nida menatapnya, air mata mengalir di pipi. Aku juga tak bisa hidup tanpamu. Tapi ini bukan tentang keinginan kita. Ini tentang keselamatanmu. Ayah meninggal karena mencarimu. Kini giliranku. Rizal merogoh tasnya, mengeluarkan laporan polisi. Aku tahu semua tentangmu, tentang penyekapan, tentang pelaku utama. Aku tak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Nida terdiam, lalu tiba-tiba menarik Rizal ke pelukannya. Kau bodoh, bisiknya di antara isah. Kau selalu bodoh. Rizal membalas pelukan itu, merasakan hangat tubuh Nida yang basah oleh hujan. Karena aku mencintaimu. Sebagai adik, sebagai manusia, sebagai sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema di luar. Mereka datang. Desis Nida segera berdiri dan menyembunyikan Rizal di balik tumpukan peti kayu. Pintu gudang terbanting terbuka. Dua pria masuk, wajah mereka penuh luka bekas sayatan. Salah satunya tersenyum sinis. Nida kecil, kau membawa adikmu ke sarang laba-laba. Kalian tak akan menyentuhnya, jawab Nida. Pisau di tangannya berkilat redup. Kau pikir kau bisa melawan kami? Nida menatap Rizal di balik bayangan. Aku bukan anak kecil yang takut mati. Aku sudah tidak takut mati. Pria itu tertawa lalu melangkah maju. Dalam sekejap Nida menebas pisau ke arahnya. Pria itu menghindar, tapi lengan kirinya terkena sayatan. Darah mengalir, membasahi lantai. Lari Rizal, teriak Nida. Tapi Rizal tak bergerak. Ia melihat Nida, bertarung seperti orang kesetanan, melindungi dirinya dengan segala yang ia punya. Saat salah satu pria berhasil merebut pisau itu, Rizal berlari, menerjang, dan memukul kepala pria itu dengan batu. Pergilah! Nida mendorong Rizal ke pintu belakang. Aku akan menghentikan mereka. Aku tak akan meninggalkanmu. Kau harus... Di luar suara sirene terdengar. Polisi datang. Nida tersenyum samar. Aku melindungimu seperti yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Rizal menangis, ingin tetap di sana, tapi Nida mendorongnya pergi. Jangan lupa, aku mencintaimu. Dan di bawah, hujan deras, Rizal berlari meninggalkan Nida yang kini berdiri sendirian menghadapi bayangan masa lalunya. Rizal duduk di ruang penyelidikan polisi, tangannya gemetar. Hujan masih mengguyur luar, tapi suara sirene dan langkah kaki di sekitarnya lebih memekakkan telinga. Ia menatap foto pelaku penculikan yang ditunjukkan petugas. Dua pria bertubuh, besar dengan bekas luka di wajah. Nama mereka tercatat dalam berkas lama, Mamat Kobra dan Dedi Parang, anggota jaringan perdagangan anak yang telah aktif selama puluhan tahun. Mereka membunuh ayah kita, bisik Nida dari kursi sebelahnya, suaranya serak. Ia duduk dengan tangan di borgol, luka di lengannya dibalut kain putih. Setelah pertarungan di gudang, polisi berhasil menangkap pelaku, tapi Nida juga harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi kunci. Aku tak percaya ayah tahu tentangmu, ujar Rizal pelan.
Dia selalu bilang, kita hanya berdua. Dia baru tahu setelah investigasi pribadi. Aku kabur dari fasilitas penyekapan 5 tahun lalu, dan ayah menemukanku di sebuah kota kecil. Tapi mereka tahu, mereka membunuhnya agar kami tak bisa melaporkan mereka. Rizal menahan napas. Ia mengingat kecelakaan mobil ayahnya, tabrakan misterius di jalan tol. Polisi menyimpulkan itu kebetulan. Tapi kini, ia tahu itu adalah pembunuhan. Saat penyelidikan berlanjut, Rizal dan Nida dipaksa mengungkap masa lalu. Dalam sesi terpisah, Nida menceritakan kengerian yang ia alami selama 7 tahun disekap. Aku berusia 10 tahun saat diculik. Mereka membawaku ke sebuah gudang di Cirebon, menyuntikku dengan obat-obatan untuk melupakan identitasku. Mereka menyebutku barang dan menjualku kepada orang-orang yang tak ingin ditelusuri polisi. Aku diubah menjadi anak tanpa nama, tanpa masa lalu. Tapi saat aku berusia 15 tahun, aku melihat berita tentang keluarga yang mencari anak hilang. Dan wajahmu muncul di layar. Nida menangis. Aku mencoba kabur. Mereka menyiksaku, mencoba menghancurkan pikiranku. Tapi aku tak bisa lupa. Wajahmu, suara ibu, tawa ayah. Aku bertahan karena kenangan itu. Dan akhirnya, aku berhasil melarikan diri. Rizal memegang tangannya erat. Kenapa kau tidak langsung pulang? Aku takut. Aku takut mereka akan menculikmu juga. Aku takut kau akan membenciku karena meninggalkanmu sendirian. Jadi aku memilih menjadi guru di sekolahmu. Dari jarak dekat, aku bisa melindungimu tanpa harus membahayakan kita semua. Sementara itu, polisi menemukan bukti baru, catatan transaksi, jaringan penculikan yang menyebut nama Rizal. Mereka mengincarmu sejak lama, kata petugas. Mungkin karena hubunganmu dengan Nida, atau karena kamu adalah anak dari orang yang berusaha menghancurkan mereka. Rizal terdiam. Aku bukan korban, aku target. Nida menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku tak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tak akan kehilangan lagi. Tapi kali ini, Rizal tidak mau menjadi korban yang dilindungi. Kalau mereka ingin bermain kotor, aku akan bermain lebih kejam. Di luar, hujan mulai reda, tapi badai yang sesungguhnya belum dimulai. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ruang sidang penuh dengan wartawan, pengacara, dan saksi yang menunggu. Di kursi terdakwa, Mamat Kobra dan Dedi Parang duduk dengan wajah dingin, seolah tak peduli pada masa lalu yang mereka tinggalkan. Di barisan penonton, Ibu Rizal duduk di samping anak-anak korban penculikan lainnya. Tangannya gemetar memegang foto Nida saat masih kecil. Nida dipanggil sebagai saksi kunci. Ia berjalan perlahan. Luka di lengannya masih belum sepenuhnya sembuh. Saat hakim bertanya, suaranya tegas. Nama saya Nida Arifin. Saya diculik saat berusia 10 tahun. Disekap selama 7 tahun. Dan dijual seperti barang. Ayah saya mencoba menyelamatkan saya. Dan mereka membunuhnya. Ruang sidang hening. Mamat tersenyum sinis. Kau pikir cerita sedihmu akan membuatku takut? Kau masih anak kecil yang takut mati. Nida menatapnya. Matanya tak berkedip. Aku bukan anak kecil lagi. Dan aku sudah tidak takut mati. Ia mengeluarkan dokumen dari tasnya. Catatan transaksi jaringan penculikan, nama-nama pembeli, dan bukti pembunuhan ayahnya. Ini adalah bukti bahwa kalian bukan hanya penculik. Kalian pembunuh. Hakim mengangguk. Saudari juga menyebut nama pejabat tinggi dalam laporan ini. Apakah saudara Mamat bersedia berkomentar? Mamat mendengus. Anak kecil itu hanya mencoba mencoreng nama orang penting. Dia tak punya bukti nyata. Nida tersenyum getir. Aku punya bukti. Bukti yang disembunyikan selama ini. Ia menyerahkan amplop coklat pada hakim. Di dalamnya, foto ayah Rizal dengan seorang pria berjas hitam. Pejabat tinggi yang selama ini menjadi sponsor jaringan penculikan. Di pojok foto, lencana elang tercetak jelas, sama dengan yang ada di jaket biru milik Nida. Rizal duduk di barisan belakang, menyaksikan segalanya. Ia ingat pesan Nida seminggu lalu. Ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Jika kita ingin menghancurkan, mereka kita harus membongkar semuanya. Setelah sidang, Nida dan Rizal duduk di taman pengadilan.
Hujan gerimis mulai turun, membasahi wajah mereka. Aku tak menyangka akan sampai di sini, bisik Nida. Aku pikir aku hanya akan membenci mereka sampai mati. Tapi kau tidak membenci mereka, ujar Rizal pelan. Kau memilih untuk melawan dengan bukti, bukan dendam. Karena aku tahu, jika aku terus membenci, aku akan menjadi seperti mereka. Rizal menatapnya. Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Aku akan pergi. Mereka mungkin masih punya rekan yang tersisa. Aku tak ingin membahayakan kalian lagi, hai? Tapi engkau adalah bagian dari keluarga ini. Kau adalah kakakku. Nida tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Dan kau adalah adikku yang paling berharga. Tapi cinta yang kita rasakan, itu salah. Aku mencintaimu, Rizal. Tapi aku harus belajar mencintaimu sebagai keluarga. Rizal menghela napas. Aku juga harus belajar. Di langit gelap petir menggelegar. Tapi kali ini suaranya tidak menakutkan. Ia seperti mengiringi langkah mereka menuju pemulihan. Sidang berikutnya mengungkap kebenaran yang lebih besar. Pejabat tinggi itu ditangkap. Jaringan penculikan dibongkar. Dan para korban akhirnya bisa pulang ke keluarga mereka. Nida menjadi simbol keberanian, sementara Rizal menjadi saksi hidup dari kekuatan cinta yang bisa melampaui batas waktu dan darah. Namun, malam itu, saat Nida menyiapkan koper di kontrakannya, Rizal datang membawa jaket biru itu. Kau lupa ini, katanya pelan. Nida menerima jaket itu, lalu memeluknya erat. Jangan lupa, aku mencintaimu. Aku juga, bisik Rizal. Sebagai kakak, sebagai keluarga, sebagai cahaya yang tak pernah padam. Di bawah hujan, Nida pergi. Rizal berdiri. Di ambang pintu, menatap langkahnya yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. 1 tahun kemudian, Rizal duduk di perpustakaan universitas, menatap buku puisi Pramodia yang sudah usang. Di halaman depan, tulisan tangan Nida masih terlihat jelas. Untuk adikku, semoga kamu menemukan cahaya. Ia tersenyum samar, jari-jari. Tangannya menyentuh lencana bulan sabit di pergelangan. Bekas lukanya setelah pertarungan di gudang, yang kini menjadi simbol ikatan mereka yang tak terputus. Di luar, hujan gerimis mulai turun. Rizal mengingat semua yang telah terjadi. Persidangan, pengakuan Nida, kepergiannya yang sunyi. Tapi ia tidak kesepian. Ia belajar sastra, seperti yang Nida impikan. Dan setiap kali membaca puisi, ia merasa seperti mendengar suara Nida yang lembut, menggema di kepalanya. Di sebuah sekolah dasar kecil di luar kota, Nida berdiri di depan kelas, mengajarkan puisi Sapardi kepada anak-anak. Wajahnya lebih tenang, tubuhnya lebih sehat, tapi matanya masih menyimpan bayangan masa lalu. Di lehernya, kalung dengan foto Rizal dan ibu mereka tergantung, kenangannya sebagai keluarga. Seorang murid menghampiri. Bu Guru Nida, kenapa ibu? Senyum sendiri, Nida tertawa kecil. Karena hari ini adalah hari yang indah. Dan karena aku baru saja mendapat kabar dari seseorang yang sangat penting bagiku. Ia mengeluarkan surat dari saku. Surat dari Rizal. Kak Nida, tadi malam aku bermimpi tentang jaket biru itu. Aku merindukanmu, tapi aku juga tahu kau sudah menemukan tempatmu. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa cinta bisa melampaui segalanya, bahkan darah dan waktu. Dengan cinta, Rizal. Nida menahan air mata. Ia menulis balasan, adikku, aku juga merindukanmu. Tapi ingat, cinta kita bukan hanya tentang rindu. Ini tentang keluarga, tentang kekuatan untuk bertahan. Aku selalu bersamamu, di sini dan di sana, dengan cinta yang tak pernah pudar, Nida. Pada hari kelulusan Rizal, Nida muncul di halaman universitas, mengenakan jaket biru yang sama. Rizal memeluknya erat, mencium aroma kayu manis yang belum berubah. Kakak, bisik Rizal, suaranya serak. Adikku, jawab Nida, menepuk punggungnya. Lembut, mereka duduk di bangku taman, mengobrol seperti dulu. Nida memberinya hadiah, buku puisi baru dengan catatan di halaman depan. Kamu adalah karyaku yang terbaik. Apa kau akan tinggal di sini, tanya Rizal. Tidak lama. Aku akan membantu LSM Cahaya Harapan melatih korban penculikan. Tapi aku akan selalu kembali untukmu. Rizal menghela napas.
Aku masih merasa ada bagian dari diriku yang hilang. Karena kau harus belajar mencintai dirimu sendiri dulu. Baru setelah itu, kau bisa mencintai orang lain dengan benar. Di tepi pantai, Rizal duduk sendirian, membaca puisi yang dulu dibacakan Nida. Cinta bukanlah sesuatu yang sempurna, tapi sebuah proses. Memperbaiki diri bersama. Angin laut mengalir, membawa pasir halus ke wajahnya. Ia menatap langit, tahu bahwa takdir telah memberinya kesempatan kedua. Bukan hanya untuk menemukan keluarga, tapi juga arti cinta yang sesungguhnya. Di kejauhan, Nida berdiri, memandang lautan. Ia tersenyum, lalu berbisik pada angin. Kita menemukan cahaya, adikku, bahkan dalam kegelapan. Dan di sanalah semuanya berakhir, dalam ketenangan, dalam kedamaian, dalam cinta yang tak pernah mati.